Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Armi. Alhamdulillah kabar saya pagi ini baik. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu, mungkin di tengah-tengah kesibukan Ibu menjelang waktunya untuk bisa sedikit menimba ilmu Ibu. Kebetulan saya mendapatkan tugas selaku CGP Angkatan 10 untuk mewawancarai kepala sekolah tentang bagaimana cara mengambil keputusan jika mengalami dilema etika. Ya, silakan Bu Armi. Dengan senang hati saya akan membantu Ibu. Izin Ibu, mungkin di sini saya menyampaikan beberapa pertanyaan terkait tentang pengalaman Ibu selaku kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika. Ibu Gunarse mungkin selaku kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika, tentu Ibu pernah ya intinya mengalami bagaimana ada dua kasus tentang dilema etika. Terus Ibu itu bagaimana kira-kira ya cara untuk bisa mengenali kasus tersebut? Apakah dianggap sebagai dilema etika atau rujukan moral dalam konteks di sekolahnya Ibu? Terima kasih Bu Armi. Untuk dalam menangani sebuah kasus yang terkait dilema etika atau rujukan moral, ini saya berusaha melihat dari situasinya Bu. Dari situasinya itu termasuk situasi dilema etika atau rujukan moral. Nah, mengamati situasinya itu dari hal apa saja? Itu yang pertama dari konflik nilai, yang kedua dari ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, yang ketiga dari pertimbangan moral, dan yang keempat itu dari proses refleksi yang rutin. Nah, saya menganggap semua itu penting untuk memastikan bahwa nantinya keputusan yang akan diambil itu benar-benar selaras dan sesuai dengan nilai-nilai etika atau moral yang dianut di sekolah kami. Jadi di sini mungkin dengan berbagai timbangan ya Bu, tidak hanya sekedar menilai ini dilema etika, ini juga moral untuk bisa untuk menganalisisnya. Terima kasih. Selanjutnya misalkan ya Ibu masih untuk selanjutnya mohon maaf mungkin Ibu Nasir bisa menceritakan bagaimana biasanya mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pengambilan keputusan di mana kasusnya itu sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan, ini saya utamakan dengan melakukan diskusi dengan rekan sejawat Bu, karena yang saya percaya itu dengan diskusi atau berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ini pasti bisa mempertimbangkan nilai-nilai etika, bisa mempertimbangkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, dan dengan bermusyawarah dengan rekan sejawat itu kita bisa memutuskan sebuah keputusan yang mempertimbangkan dampaknya, dan kami ingin dampaknya itu jelas yang berpihak kepada murid dan lingkungan di sekolah, di lingkungan sekolah sekitar kita, dan juga dengan pihak-pihak yang terkait. Berarti dengan pertimbangan biar jangan ada yang dirugikan seperti itu ya Bu Nasir ya. Oke Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah mungkin Bu Nasir memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang
Ibu ikuti dalam pengambilan dilema etika. Itu kira-kira bagaimana ya Bu prosesnya? Untuk proses penanganan kasus dilema etika memang hendaknya dilakukan secara bertahap, Bu. Kalau saya pribadi untuk yang pertama, tahap pertama ini saya akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Yang kedua, ini saya akan mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terlibat dan mempertimbangkan dampaknya pada murid dan sekolah. Selain itu, saya juga akan meminta masukan dari rekan-rekan guru. Untuk masukannya ini saya lewat diskusi ya Bu, diskusi secara terbuka. Nah, dengan langkah-langkah tersebut diharapkan keputusan yang diambil nantinya ini akan berpegang pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan yang telah ditetapkan. Ya Ibu, mungkin dengan melibatkan rekan-rekan yang ada di sekitar, mungkin dengan banyaknya pemikiran dan pertimbangan itu bisa lebih memberikan Bu, kayak semacam pemikiran-pemikiran yang lebih berarti untuk memutuskannya kayak gitu ya Bu. Iya, ada pandangan dari. Oke Bu, benar sih. Ketika menghadapi kasus dilema etika ini secara efektif dalam pengambilan keputusannya seperti apa gitu? Kalau menurut saya, efektivitas dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah ini sangat bergantung kepada komunikasi dan kolaborasi yang kuat di sekolah kami, Bu. Terutama ini dari rekan-rekan pendidiknya. Jadi satu sama lain ini jangan sampai satunya berpendapat, silang pendapat lah, terjadi silang pendapat. Yang kedua, ini saya menemukan bahwa pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan ini dari guru, orang tua, komite sekolah, jika perlu dari muridnya juga, ini adalah pendekatan yang berhasil, Bu, yang akan berhasil. Karena pendekatan ini kan dari semua stakeholder, ya Bu. Nah, dari semua stakeholder itu nantinya tetap sama akan berdiskusi secara terbuka dan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam, dan mereka diharapkan dari kami nantinya setelah berdiskusi ini bisa mencapai keputusan yang lebih baik. Pertimbangan tersebut itu akan mencapai suatu keputusan yang lebih baik dan mungkin yang sesuai dengan harapan ya Bu ya. Ibu, apa yang menjadi tantangan Ibu Nasir dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada etika, dan bagaimana Ibu berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut? Di setiap mengatasi permasalahan pasti banyak tantangannya ya Bu. Kalau bagi saya pribadi, tantangan utama dalam pengambilan keputusan, terutama ketika dihadapkan dengan dilema etika, adalah ini tekanan dari berbagai pihak, Bu. Iya, Bu ya. Kadang kan dari wali muridnya juga beragam ya Bu. Ini yang terutama itu dari wali murid, kadang yang dari anak seperti yang punya pemangku kepentingan. Iya. Nah, di situ kan pertimbangannya harus lebih hati-hati juga. Nah, tetapi saya berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut ini dengan memastikan keputusan yang saya ambil itu didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi pedoman di sekolah. Saya juga berkomunikasi Bu secara terbuka dengan semua pihak. Ini agar didapat pemikiran-pemikiran di balik keputusan yang telah diambil. Ya, intinya ada suatu semacam kebersamaan dalam mencari solusi keputusan tersebut.
Nase mungkin dalam memutuskan tersebut ibu membutuhkan jadwal-jadwal tertentu atau mungkin butuh menyepi ke tempat tertentu untuk memutuskannya secara spontan atau kadang membutuhkan waktu ibu. Ini untuk penanganannya sendiri, karena kasus dilema etika itu kan bukan kasus yang rutin ya Bu. Jadi ketika ada permasalahan ya kita tangani. Nah saya itu biasanya melihat dulu kasusnya ringan atau berat. Jikalau kasusnya ringan bisa diselesaikan saat itu juga ya kita selesaikan. Tetapi jika kasusnya berat, ini membutuhkan penanganan yang bertahap, ya kita lakukan penanganan tersebut secara bertahap. Nah terkadang ini kasus dilema etika itu memang cenderung mempunyai ekstra waktu yang panjang ya Bu, karena keputusan yang diambil ini kan antara keputusan yang benar-benar harus sesuai peraturan atau sesuai dengan nurani kita, mempertimbangkan baik buruknya ya Bu, nilai-nilai kebajikannya. Iya. Membutuhkan kefokusan ya Bu, dan memang pertimbangan itu intinya benar-benar kita pertimbangkan untuk bisa jangan sampai ada yang mungkin dirugikan. Iya. Nase, adakah seseorang atau yang mungkin faktor-faktor yang biasanya mempermudah Ibu Nase dalam proses pengambilan keputusan kasus dilema etika tersebut? Sudah pasti Bu, kalau dalam pengambilan keputusan ini mempertimbangkan pandangan dari semua stakeholder Bu. Kalau yang utama jelas saya dengan rekan sejawat. Terus yang kedua dengan komite sekolah, dengan wali murid, dan bila perlu dengan dari peran serta masyarakat di lingkungan sekitar sekolah Bu. Ini dari semuanya kami berdiskusi, kami dengarkan pendapatnya agar didapat keputusan yang memang berpihak pada murid Bu. Yang utama kan itu, tidak merugikan murid. Iya. Oke, Bu Nase, terima kasih dari pengalamannya Bu Nase dalam menghadapi dilema etika. Apa pembelajaran utama yang diperoleh ya kira-kira, dan bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Ibu dalam mengambil keputusan di masa depan? Untuk penanganan kasus dilema etika ini biasanya kita tidak boleh menunda-nunda ya Bu. Biar permasalahan cepat teratasi. Dan dilema etika ini biasanya tidak hanya terjadi ke murid, tetapi juga ke dewan guru juga. Jadi pertimbangan dari saya ini pokoknya yang pertama ini tidak menunda-nunda waktu. Dari semua permasalahan itu kita selesaikan dengan cara musyawarah dengan berbagai pihak terkait, dan kita cari keputusan yang memang betul-betul bermanfaat, dan itu sebuah keputusan yang didapat nantinya ini memiliki resiko paling kecil Bu. Resiko yang paling kecil tapi memiliki manfaat yang besar untuk pihak yang terkait dan juga untuk lingkungan sekitarnya. Jadi mulai dari dampak, terus bagaimana nanti ke siswa, ke sekolah, ke yang bersangkutan mungkin yang mempunyai kasus tersebut, dan mungkin lingkungan sekitar itu memang harus benar-benar difokuskan ya, memang terpikirkan, itu harus jadi bahan pertimbangan untuk mengurangi kecilnya resiko tersebut. Nah, saya itu semakin paham bagaimana saya bisa menyerap pengalaman dari Ibu
Bungase selaku kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih Bungase atas waktunya dan banyak ilmunya. Semoga ke depan ini bisa memberikan wacana dan gambaran yang sebuah wacana positif buat kita. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih sekali lagi. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Sama-sama Bung Armi. Ini rawuhnya Bung Armi ke sekolah saya. Ini sebetulnya bukan hanya Bung Armi yang menimba ilmu. Ini saya juga menimba ilmu. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama sharing pendapat tentang penanganan kasus dilema etika. Bedanya Bung Armi dari teorinya, saya langsung dari praktiknya ya Bu. Ya terkadang yang praktiknya itu Bu yang susah ya. Iya. Tapi ya dengan itu tadi, dengan penanganan yang bertahap, semoga semua permasalahan tentang dilema etika bisa terselesaikan. Dan sukses terus buat Bung Armi. Semoga lulus CGP angkatan 10 dengan hasil yang amat baik. Terima kasih Ibu atas doanya. Diberi kelancaran dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Mohon doa restunya Ibu. Terima kasih. Mohon pamit ya Bu ya. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bung Armi, selamat siang juga. Alhamdulillah kabar saya sehat. Alhamdulillah. Bu Anita, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Saya di sini mendapatkan tugas selaku CGP angkatan 10 untuk mewawancarai kepala sekolah tentang bagaimana cara mengambil keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Saya di sini bertugas menyampaikan beberapa pertanyaan Ibu tentang pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika. Tentu Ibu Anita pernah mengalami bagaimana ada 2 kasus tentang dilema etika. Selama ini bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk ke dalam dilema etika atau kasus itu masuk ke rujukan moral? Terima kasih Bung Armi atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab ya. Saya kira untuk mengidentifikasi apakah masalah itu termasuk dilema etika atau kebujukan moral itu dengan memperhatikan pertentangan nilai, kemudian dampaknya kepada murid, konsultasi dengan tim guru dan beracuan pada kode etik profesional guru. Kemudian sangat penting kita harus memperhatikan dampak keputusannya itu pada murid-murid kita. Kemudian memastikan bahwa apa yang menjadi kebijakan saya di sekolah itu selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian Bu Anita, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu biasanya untuk mengambil suatu keputusan dihadapkan kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Ibu untuk bisa mengambil keputusan tersebut, Ibu Anita? Oke, untuk menyelesaikan sebuah kasus di mana kasus tersebut mempunyai 2 kepentingan yang sama-sama benar, kemudian mengandung nilai kebajikan, saya cenderung untuk lebih mengutamakan dampaknya kepada murid. Kemudian setelah kita perhatikan dampaknya kepada murid seperti apa, saya selalu mengajak tim guru saya serta di staf sekolah untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Kemudian dalam diskusi kami, ya pastilah kami juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika, prinsip yang harus diterapkan. Kemudian saya selalu mengambil keputusan secara demokratis. Saya mengajak mereka berbicara, memberikan kesempatan mereka untuk berpendapat, kemudian ya saling sharing kira-kira bagaimana jalan yang terbaik untuk hal tersebut. Bu Anita, berarti di sini bukan hanya
berdasarkan pemikiran sendiri. Mungkin panjenengan juga minta untuk pendapat-pendapat dari rekan-rekan guru, masukan ya Bu ya untuk solusi biar tidak saling intinya ada yang dirugikan seminimal mungkin. Untuk selanjutnya, apakah Bu Anita memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus dalam pengambilan keputusan di Dilema Atika? Biasanya prosesnya bagaimana ya Bu ya? Untuk langkah-langkah dalam pengambilan keputusan di Dilema Atika, biasanya saya mengambil prosedur tertentu. Yang pertama, misalnya saya akan mengumpulkan semua informasi yang ada tentang masalah tersebut, kemudian saya akan mengidentifikasi nilai etika apa saja yang ada. Berarti riset dulu gitu ya Bu Iya, ya? oke. Saya bisa bertanya kepada misalnya murid-muridnya yang saya berada di dalam masalah tersebut, kemudian kepada guru-guru yang terlibat atau kepada orang tua dan lingkungan di mana masalah tersebut berada. Kemudian kami juga selalu memperhatikan dampaknya bagi murid kami dan dampaknya bagi sekolah. Selalu saja saya terapkan yang namanya diskusi di semua masalah yang ada di dalam sekolah. Penting sekali. Saya akan bertanya pendapat dari masing-masing guru dan staf. Kemudian ada juga yang mungkin saya sampaikan bahwa saya selalu mengutamakan suara-suara dari tim saya. Semua guru saya libatkan, kemudian saya masukan ya Bu ya? masukan mereka saya ambil sebagai jalan yang terbaik. Iya. Berarti masukan-masukan dari lingkungan, dari rekan, dari teman-teman sejawat Ibu jadikan sebagai untuk intinya bahan pertimbangan solusi sekiranya bagaimana yang terbaik untuk semua. Betul ya Bu ya? Betul. Selanjutnya Bu Anita, kalau menurut Bu Anita efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika di sekolah, apa ada pendekatan tertentu yang berhasil ditemukan? Pendekatan yang saya paling efektif itu saya mengajak semua orang itu berkumpul, berdiskusi. Jadi tidak hanya kalau misalnya ini lingkupnya masalah sekolah, saya tidak hanya mengajak guru saya atau murid-murid saya, tetapi saya juga melibatkan komite sekolah, orang tua siswa, kemudian lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Sepertinya mempertimbangkan sudut pandang yang banyak orang itu sepertinya menjadi lebih baik bagi saya. Jadi kalau ada sesuatu itu semua orang tahu, oh iya ini diputuskan secara bersama seperti itu. Jadi melibatkan orang banyak untuk memberikan masukan yang terbaik, mungkin itulah yang lebih efektif ya Bu ya untuk penerapan pemecahan kasus tersebut. Bu Anita, apa yang menjadi tantangan utama panjenengan dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika? Bagaimana mengatasi tantangan tersebut, Bu Anita? Yang pertama, yang jelas semua keputusan itu pasti ada tantangannya, baik dari murid sendiri atau dari guru saya sendiri. Sebuah keputusan yang saya berikan itu tidak hanya pada murid, tapi guru saya sendiri mungkin tidak menerima keputusan saya yang berbeda pendapat atau yang lain, atau bahkan dari orang tua, misalnya keputusan yang mengenai biaya atau apa seperti itu. Kemudian komite sekolah atau bahkan tantangan yang paling besar kadang-kadang ya datang dari kebijakan yang ada. Artinya saya memberikan kebijakan ternyata tidak selaras dengan kebijakan pemerintah. Kemudian untuk mengatasi itu ya kembali seperti tadi Bu, saya selalu terbuka masalahnya apa, kita solusinya ya diskusi, komunikasi yang baik, kolaborasi dengan semua pihak agar saya tidak salah membuat sebuah keputusan. Berarti perbedaan tersebut dianggap intinya bukan suatu hal kesedangan yang justru menentang, tapi tetap dijadikan acuan untuk masukan-masukan. Mungkin barangkali
hal tersebut justru bisa memberikan suatu hal yang mengarah sebagai wacana yang baik. Apakah Bu Anita itu cenderung menyelesaikan segera apa ada resiko tertentu yang diikuti? Oke, baik Bu Arni, kalau saya sebenarnya tidak punya jadwal tertentu untuk menyampaikan untuk menyelesaikan sebuah masalah di sekolah. Biasanya kalau ada masalah ya saya cenderung segera Langsung mungkin gitu ya, menyelesaikan, tetapi diselesaikan. sebisa mungkin jangan terburu-buru. Jadi ada banyak hal yang mungkin saya cari informasi terlebih dahulu atau saya konfirmasi terhadap mereka-mereka yang saya butuhkan informasinya, baru nanti saya selesaikan. Jadi ya inginnya cepat selesai tetapi tidak terburu-buru. Ya, pengambilan keputusan itu tidak sampai salah ya, ada saling merugikan gitu ya. Ya Bu Anita, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu Bu Anita dalam proses pengambilan keputusan kasus dilema aduan di sekolah? Faktor-faktor yang saya yang membantu saya untuk mengambil keputusan, biasanya saya punya tim tersendiri untuk Bungarni. Ada beberapa guru yang saya libatkan yang saya anggap mereka kompeten dalam masalah dilema etika, dan itulah yang kemudian saya ambil suaranya, saya ambil pendapatnya agar bisa membantu saya menyelesaikan masalah yang dengan solusi yang lebih baik. Sebagai bahan pertimbangan gitu ya kan? Ibu dari pengalaman dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah Bu Anita peroleh? Terus bagaimana pengalaman ini bisa memengaruhi pendekatan Bu Anita dalam mengambil keputusan di masa depan? Oke, pengalaman saya tentunya pada saat mengambil sebuah keputusan ketika mengalami dilema etika adalah yang pertama, ada nilai kebajikan yang harus saya ambil terlebih dahulu. Kemudian saya juga ya Bu Anita ya. memperhatikan dampaknya bagi murid-murid kami. Kemudian bahwa dalam mengambil keputusan itu ya harus memperhatikan lingkungan sekolah itu aman, nyaman dan menyenangkan untuk anak-anak kami. Intinya biar menerima secara legowo gitu ya Bu Anita ya. Terima kasih ini Bu Anita atas waktunya. Saya semakin bisa memahami bagaimana menyerap pengalaman dari Bu Anita selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika. Mungkin dari apa yang tadi kita bicarakan di situ juga memberikan wacana kepada saya untuk biar dirinya ke depan bisa lebih bijak dalam kasus menangani dilema etika. Untuk waktunya, terima kasih banyak Bu Anita. Semoga Bu Anita sehat selalu. Mohon maaf apabila tadi ada tutur kata dari saya yang tidak berkenan. Mohon pamit ya Bu Anita. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Arni. Selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya ini Pak. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Arni. Alhamdulillah kabar baik. Ya alhamdulillah itu mohon maaf saya mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan Ibu. Saya mendapatkan tugas selaku CGP angkatan 10 Ibu untuk mewawancarai kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Saya di sini bertugas menyampaikan beberapa pertanyaan Ibu tentang pengalaman Ibu selaku kepala sekolah
tentang pengambilan keputusan di Lima Atika. Ya, Lima pasti pernah ya mengalami kayak bagaimana dua kasus tentang Lima Atika. Selama ini bagaimana ya Ibu untuk bisa memutuskan atau kasus tersebut masuk dilema etika atau masuk ke rujukan moral? Ini tentunya kita menghadapi sebuah kasus, kita lihat pasti ada dua kepentingan, dua hal yang kita harus memilih. Salah satu, kalau dua hal itu sama-sama bagusnya, sama-sama baiknya, itu pasti masuknya ke jaringan kita. Dan sulit karena sama-sama baik. Saya kira kalau untuk mengidentifikasi bahwa kasus yang saya hadapi adalah termasuk kasus jaringan etika, kalau ternyata dalam kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama baik dan itu sulit, makanya disebut jaringan suatu pilihan yang sulit. Mungkin dari biasanya memang itu merupakan sesuatu hal yang memang apa ya sulit untuk dipilih ya Bu ya. Mungkin dalam menjaga atau pengambilan keputusannya itu Ibu langkah-langkahnya itu bagaimana nih untuk menghadapi kasus-kasus tersebut? Tentunya meskipun kita tahu bahwa dua-duanya bagus, tetapi begitu menjadi sebuah kasus, kita harus segera untuk mencari mana yang lebih bagus di antara yang dua-duanya. Memilih ya Bu ya. Nah tentunya ya mesti ketemu. Karena itu saya mengumpulkan teman-teman guru lainnya biar kita sampaikan permasalahannya, semua pertimbangan kita tampung. Itu nanti juga akhirnya bisa ketemu mana di antara dua hal yang bagus ini yang terbaik, yang terbagus ya, maksudnya jadi dari sisi manfaatnya yang terbaik lah nanti yang kita ambil. Itu berarti di sini itu tetap melibatkan mereka yang di sekolah, intinya teman-teman Juga betul memahami karena menurut pertimbangan dari ingat saya, pertimbangan yang benar, saya tentu kasus itu mungkin hanya 3. Siapa tahu dengan mengumpulkan teman-teman pertimbangannya menjadi 6 gitu ya Bu ya. Apa yang mencari opsi untuk mencari hal-hal yang mungkin barangkali ini yang lebih hangat. Ibu terima kasih Bu. Oh iya Bu, Ibu ketika menghadapi kasus dilema etika ini secara efektif dalam pengambilan keputusan kalau menurut Ibu yang bagaimana ya? Ya pertama menurut kami segera mungkin mengumpulkan teman-teman itu kemudian kita sampaikan secara runtuh permasalahannya dan saya sampaikan bahwa ini harus segera kita ambil kesimpulan. Iya, maksudnya keputusan kita harus memilih yang mana di antara dua kepentingan yang sama-sama baik ini. Kemudian kita lihat juga regulasi-regulasi, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kemudian kita lihat mana kebaikan apabila kita ambil yang ini, berapa kebaikan atau manfaat jika kita ambil yang ini juga. Bersama-sama dengan semua warga, begitu juga ya. Karena itu kita ketahui ternyata di antara kedua
di antara kedua kepentingan ini ternyata banyak manfaatnya. Ya, Jadi seperti kayaknya itu. saya melihat sebetulnya tadi dari pengambilan keputusan itu berbasis manfaat ya Bu ya. Iya. Intinya harus mempertimbangkan bagaimana apa ya efek dari mungkin keputusan-keputusan tadi, mungkin berdampak ke siapa lagi, terus bagaimana untuk mungkin ke lingkungan atau orang-orang sekitar gitu. Iya, seperti itu. Gitu. Selama ini kira-kira tantangan Ibu ketika pengambilan keputusan itu apa saja nih Bu ya? Menurut saya tentunya bagaimana menyampaikan dasar pertimbangan. Nah, itu yang tentang bagaimana membuat semua warga mulai dari guru, karyawan, kalau perlu para siswa itu bisa memahami pertimbangan ya sebagai pimpinan memutuskan yang seperti itu. Intinya kesepakatan bersama seperti itu ya. Seperti itu. Kalau saya tentunya bagaimana menyampaikan dasar pertimbangan saya juga dalam mengambil keputusan itu kepada semua warga. Ya, tentangnya bagaimana membuat semua warga dari guru karyawan atau para siswa bisa mempertimbangkan keputusan yang seperti ini. Oke, Bu ya intinya selalu legowo itu ya dalam arti kenapa kok diputuskan seperti ini, karena tadi berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang sudah didiskusikan hasil dari rekan-rekan dan dampak-dampaknya juga biar keputusan yang diambil tidak saling merugikan, tidak ada yang dirugikan itu ya. Timbangannya belum itulah ya, mungkin ada yang satu sisi pernah dulu seperti itu, hanya mengandalkan pertimbangan yang ini saja misalnya belum kuat, karena kalau saya sudah pertimbangkan segala macam dari semua sisi, dari regulasi, dari masukan-masukan teman, maka itu sudah matang menurut saya untuk kepentingan semua. Banyak pertimbangan ya Bu, yang masukan yang positif ya dari rekan-rekan gitu ya. Saya mengulangi untuk memahami semua warga semula ya, sehingga nanti semuanya bisa mendukung terhadap keputusan apapun yang kita buat. Yang keputusan tidak sekedar yang memutuskan, juga melalui perkembangan yang macam-macam dari semua sisi. Ketika mungkin ada pertanyaan lain, mungkin Ibu butuh jadwal-jadwal tertentu atau butuh menyetir mungkin juga tempat tertentu untuk memutuskan ketika ada kasus dilema etika atau memang secara spontan Ibu? Selama ini ya spontan ya, karena saya tahu persis, saya menyadari bahwa kasus itu muncul kan berarti ada dua kepentingan, dua pilihan yang harus segera diputuskan. Jadi saya menyebutnya itu sebuah kasus berarti sesuatu yang besar. Itu ya segera ditangani. Iya. Mendesak, apalagi teman-teman guru yang tersangkut dengan kasus itu pengennya segera mendapatkan keputusan atau jawaban seperti itu. Karena itu tidak pernah menjadwalkan waktu, tempat, dan pernah begitu muncul kasus saya dengar maka saya segera kumpulkan
untuk membuat sebuah kesimpulan sehingga nanti kasusnya nggak berlarut, jadi sesuai pengalaman atau jawaban spontan tapi sesegera Yaitu berarti mungkin semakin cepat mungkin keputusan yang kita ambil, langkah-langkahnya segera kita sikapi biar kasus-kasus tersebut tidak menumpuk itu biar cepat teratasi ya Ibu. Iya, karena kita nggak tahu setelah kita ada masalah lagi apa enggak, jangan sampai kita tunda-tunda pakai jadwal semuanya kasus yang lain berdatangan misalnya seperti itu. Jadi itu untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah Ibu ketika mengambil keputusan yang membantu intinya lebih dalam hal memutuskan suatu dilema etika itu. Faktor-faktornya itu apa saja Bu? Tentunya teman-teman membantu dan tataran dari kepala sekolah atau sekolah tadi itu solid untuk mudah dikumpulkan, kemudian diajak bicara seperti itu. Sekali kemudian kalau diminta memberi masukan yang segera beri, seperti itu juga. Kemudian yang kedua, sudah saya ambil keputusan lalu saya sampaikan ke teman-teman warga sekolah, khususnya seperti bapak ibu guru, untuk cepat-cepat menangkap, cepat mendukung pertimbangannya seperti ini misalnya. Berarti melibatkan rekan-rekan ya intinya biar cepatnya bisa permasalahan itu teratasi dengan mencari solusi-solusi ya Bu ya. Dari diskusi kita ya Bu, saya tadi dapat pelajaran yang banyak saya petik Ibu tentang dilema etika seperti itu ya. Terima kasih Bu Nipa. Mungkin dari diskusi antara Bu Nipa dan saya ini tadi pelajaran yang kita petik tentang dilema etika itu seperti apa ya Bu? Ya, pertama tentunya sebagai manusia yang hidup, manusia yang selalu berkembang, kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah, tidak bisa menghindari kasus, apalagi di sebuah institusi atau di lembaga seperti ini. Ya, kita bisa petik pelajaran sesegera mungkin kasus itu selesaikan, jangan menunda-nunda karena nanti siapa tahu ada kasus yang lain. Harapan kita ada kasus tapi kita nggak akan tahu apa yang terjadi nanti. Ya, jangan bertunggu-tunggu ya. Seperti itu maksudnya. Dan misalnya apalagi juga ya sedang berkasus juga butuh segera untuk mendapatkan solusi. Iya, jawaban ya, karena prinsipnya menunda itu tidak baik. Semakin menunggu ya Bu. Yang jangan menghindari kasus itu, dihadapi dan diselesaikan ya, tidak perlu menghindari yang ketiga ya, maksudnya ya mungkin patokannya adalah putuskan di antara dua itu ya adalah hal yang paling bermanfaat untuk yang sedang berkasus, untuk teman-teman guru, untuk karyawan, untuk semua warga sekolah yang paling bermanfaat. Kita cari pilihan, keputusannya adalah yang paling bermanfaat. Kita semuanya nanti bisa diterapkan, tidak hanya di lingkungan dinas saja, diterapkan dimanapun dalam kehidupan sehari-hari.
amat itu adalah yang paling resikonya yang Pilihan kecil ya Bu ya. beresiko. Itu ini berarti intinya dalam hal mengambil keputusan dengan pertimbangan mungkin ya dari rekan-rekan untuk bisa mencari solusi yang mungkin lebih bisa memperkecil resiko dan tidak ada yang mungkin dirugikan. Solusi yang terbaik itu intinya gitu ya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Semakin paham saya dengan bagaimana saya bisa menyerap pengalaman dari Ibu Unifah selaku kepala sekolah tentang pengambilan keputusan D5 etika. Salam sehat selalu, semoga Ibu dan keluarga dalam keadaan sehat. Terima kasih semua berjalan sesuai dengan hendak kita. Semoga nanti kalau mengambil keputusan sebuah keputusan sedikit resiko. Terima kasih Bu, mohon pamit. Terima kasih atas waktunya. Ibu